saya tuh kepo selalu dari kecil, dari saya SMA, dari sampai tadi. Tapi biasa kuliah. aja lah ya. Tapi gitu. kekepoan saya tuh nggak pernah dapet jawaban gitu loh. Tapi keponya itu sebenarnya udah dari dulu. Iya, saya selalu bilang sama guru agama saya itu, saya bilang, kenapa kalau di Islam dibilang Ismail yang dikorbankan, tapi kalau di Kristen kenapa Ishak yang dikorbankan? Kenapa beda? Aku gitu. Enggak, Ismail itu bukan anak Abraham. Pelakor. Kok kayak gitu? Enggak kayak gitu gitu. Jadi kekepoan saya tuh nggak pernah dapat jawaban dari dulu. Nah, Mbak ini lucu loh. Dia ngetawain, katanya jawabannya nggak pernah saya dapatkan. Ketika saya tanyakan, loh, dalam Islam kok yang dikorbankan Ismail, terus dalam Kristen kok yang dikorbankan Ishak. Dan ketika bertanya itu dia tidak mendapat jawaban. Dan dia kemudian Islam, begitu maksudnya. Itu pertanyaan Anda yang aneh, pertanyaan Anda yang lucu. Harusnya nih ya Mbak ya, Mbak itu tanyakan itu kepada agama Mbak yang baru. Nah, logikanya gini, di Kristen dan Yahudi, nah kamu harus tahu, Yahudi dan Kristen itu yang hampir dikorbankan adalah Ishak. Nah, Yahudi dan Kristen ini memakai kitab yang sama. Dalam Yahudi namanya Tanakh, dalam Kristen namanya Perjanjian Lama. Isinya sama persis keduanya. Dan itu jauh sebelum kitab Anda ada, kitab ini sudah ada dan eksis dan dipakai sama Kristen dan Yahudi. Dan tulisan di dalamnya sama-sama yang hampir dikorbankan adalah Ishak. Cari sendiri dalam Alkitab kalau nggak percaya. Sekali-sekali baca Alkitab, Mbak, supaya pintar dikit gitu. Nah, karena dua-duanya sama, kemudian muncullah satu kitab yang mengatakan bahwa yang hampir dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, terus Anda menanyakan kepada Kristen, loh kok beda? Kenapa nggak Ismail? Itu kebalik, Mbak. Logikanya kebalik. Harusnya Anda menanyakan pada kitab Anda yang baru. Loh, kitab yang kemudian kok yang hampir dikorbankan Ismail, gitu kan? Harusnya gitu kan? Iya, harusnya gitu. Jadi lucu ketika Anda ketawa ngejek dan mengatakan bertanya itu kepada Kristen. Orang Kristen dan Yahudi fix kok yang dikorbankan, yang hampir dikorbankan adalah Ishak. Nggak ada yang dirubah sama Kristen gitu. Justru yang mengubah ini tadi, kok bisa muncul kemudian Ismail. Tanyakan itu kepada Anda punya orang-orang, tokoh-tokoh agama. Coba kenapa kok bisa di Yahudi Ishak, di Kristen Ishak, kemudian 600 tahun kemudian muncullah Ismail, begitu loh. Tanya, saya mau dengar. Tapi sebenarnya ya Mbak ya, asal Mbak tahu dalam kitab Mbak itu nggak ditulis langsung nama Ismail loh. Di situ dikatakan dia saja. Nggak ada kata Ismail. Makanya penafsiran di antara kalian, ada yang bilang itu Ishak, ada yang bilang itu Ismail, dan nggak tahu yang mana yang benar. Coba tanyakan sendiri. Tapi ada satu komentar ya dari Bapak ini, mungkin ini bisa mewakili. Quran itu tidak menyebut nama. Siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikurbankan? Ya, di situ hanya disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih. Ini penting, ya, karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Ya, Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah hijrah. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama
mufassir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita baca tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, ya, kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, ya, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, dia menyebutkan dua kelompok besar, ya. Riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail, dan riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Jadi saya sudah cek, ya, ada sekitar 24 riwayat yang dikutip oleh Tabari itu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail. Dan 17 riwayat, jadi hampir 50-50, 17 riwayat dari ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Maksud saya adalah sampai pada periode keempat, ya, kita tahu bahwa Tabari itu wafat pada tahun 310 atau 923. Jadi pada abad ke-10 Masehi atau pada abad ke-4 Hijriah. Sampai pada abad ke-4, artinya lebih dari 300 tahun, kaum muslim itu masih berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishak? Itu masih 50-50. Dan menariknya, Tabari sendiri, mufassir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, dia mengatakan, dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan wa aulal qaulaini, jadi wa aulal qaulaini bisawab. Jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishak ala zahirit tanzil, menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran, kata dia, maka yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishak. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, ya, atau abad ke-14 Masehi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan, mereka telah melakukan kebohongan. Jadi mufassir Ibnu Katsir itu mengatakan kizbun wa buhtan. Jadi, dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishak yang disembelih, mereka telah mengikuti Israiliyat, dan orang-orang yang mengikuti Israiliyat itu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya produk abad ke-8 atau produk abad ke-18 Masehi. Itu produk yang sangat-sangat belakangan. Ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita adalah bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan. Pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan, diperdebatkan pada periode-periode awal, tetapi lebih dari produk zaman belakangan. Ya. Jadi tentang jadi memang kita tidak perlu berantem, ya, siapa yang dikurbankan, Ishak atau Ismail. Ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gus Dur, tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini karena
kalau saya menceritakan joknya Gus Dur menjadi tidak lucu ya. Tapi kira-kira Gus Dur mengatakan ya udah ngapain repot gitu. Wong nggak ada yang disembelih beneran katanya. Jadi mau Ishak mau Ismail ya terserah, nggak ada yang disembelih. Jadi memang tidak perlu berantem. Tapi pemahaman historis kita mau saya, pemahaman historis kita itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang. Karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal.